Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan coba membahas tentang analisis cross-tab dan analisis explore pada statistik deskriptif. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang materi yang berkaitan dengan statistik deskriptif, di antaranya adalah analisis frekuensi dan analisis deskriptif. Nah, kita akan coba sekarang membahas tentang dua materi, yaitu analisis cross-tab dan analisis explore. Analisis cross-tab biasanya digunakan untuk menganalisis korelasi atau hubungan antara variabel baris dan variabel kolom dengan analisis statistik seperti misalnya dengan menggunakan chi-square, correlation, contingent, koefisien, dan lain sebagainya. Nah, untuk analisis cross-tab pada kesempatan ini kita akan mencoba dengan menggunakan analisis chi-square untuk mengetahui hubungan antara variabel baris dan kolom. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda melakukan praktek cross-tab ini, khususnya dengan menggunakan analisis chi-square. Yaitu yang pertama, hipotesis chi-square. Jika H 0, itu artinya tidak ada korelasi atau hubungan antara variabel baris dengan kolom. Sedangkan H1 artinya ada korelasi atau hubungan antara variabel baris dengan kolom. Kemudian dasar pengambilan keputusan chi-square. Anda dapat di sini melakukan dengan dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama bisa dengan cara membandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel, atau dengan menggunakan nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Jadi boleh salah satu atau dua-duanya, ya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan chi-square, jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, ini, atau nilai probabilitas, maksudnya di sini signifikansinya di atas 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dalam artian, apabila H0 diterima itu artinya berarti kalau lebih kecil nilainya, nilai chi-square hitung dibanding dengan nilai chi-square tabel atau nilai probabilitas di atas 0,05, berarti dalam hal ini H0-nya diterima. Artinya tidak ada korelasi antara variabel baris dengan kolom, sedangkan H1-nya ditolak. Namun jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel atau nilai probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam artian berarti kalau chi-square ini di atas 0,05 lebih besar dibanding dengan chi-square tabel atau di bawah 0,05, maka ada korelasi atau hubungan antara variabel baris dengan kolom. Untuk mengetahui nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel, sebagai gambarannya, ilustrasinya, kali ini kita akan coba membuatkan sebuah data, ya. Oke, nah ini kalau mahasiswa barangkali bisa dilihat di halaman
66, namun ada beberapa koreksi, khususnya di dalam mendefinisikan nama variabel. Di situ ada tertera, ada 3 variabel, ada variabel gender, nah kemudian pekerjaan dan pendidikan. Namun di dalam buku itu tertera ada kesalahan, yang harusnya bukan gaji, melainkan pekerjaan. Kemudian di situ di buku juga tertera ada umur, bukan umur melainkan pendidikan. Ya, jadi sekali lagi ada koreksi di dalam buku halaman 66. Itu harusnya ada 3 variabel meliputi gender, pekerjaan, bukan gaji melainkan pekerjaan, dan bukan umur, situ yang tertera di buku umur melainkan pendidikan ya. Nah, untuk gender di sini jenis kelamin Anda definisikan dengan pada value-nya, silakan diketik saja. Kalau 1 berarti jenis kelaminnya pria, kalau 2 berarti wanita. Untuk pekerjaan di sini terbagi menjadi 3. Anda definisikan 1 yaitu karyawan, yang kedua adalah wira swasta, dan terakhir yang 3-nya adalah pelajar atau mahasiswa. Sedangkan untuk terakhir pendidikan di sini juga ada 3. Ya, pendidikan pegawai meliputi 1-nya SMA, yang kedua diploma, dan yang ketiga adalah sarjana. Ya, oke. Jadi silakan terlebih dulu Anda definisikan dulu nama variabelnya. Setelah Anda mendefinisikan nama variabel tersebut, silakan kemudian Anda input datanya sebanyak 25 responden seperti tampilan berikut ini ya. Anda bisa lihat di buku halaman berikutnya di halaman 67 ya. Jadi ini angka 2 ini menunjukkan berarti gender itu berarti 2, sorry. 1 ini menunjukkan berarti pria, ini wanita, pria, dan seterusnya ya. Sedangkan yang pekerjaan tadi sudah diberikan penjelasan bahwa kalau 1 berarti itu pendidikan pekerjaannya karyawan, kalau 2 itu berarti wira swasta, sedangkan yang 3 pelajar atau mahasiswa. Sedangkan pendidikan jika 2 berarti itu pendidikannya diploma, kalau 3 itu berarti sarjana, dan 1-nya adalah ini SMA ya. Oke. Kita akan coba langsung saja ke praktek yang berkaitan dengan analisis cross-tab ya. Oke, perlu diketahui bahwa tadi analisis cross-tab digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara variabel baris dan kolom. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Silakan Anda klik menu Analyze ya. Kemudian pilih di bawahnya submenu Description, Descriptive Statistik. Kemudian pilih di sebelah kanannya adalah cross-tab. Saya ulangi. Klik menu Analyze. Kemudian pilih submenu Descriptive Statistik. Kemudian pilih sebelah kanannya adalah cross-tab. Sehingga di layar muncul kotak dialog cross-tab seperti berikut. Nah, di antara 3 variabel ini mungkin tidak semuanya akan saya tempatkan, hanya 2 saja, yaitu jenis kelamin dengan pekerjaan. Sedangkan untuk variabel pendidikan nanti kita gunakan untuk kasus-kasus yang lainnya ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah letakkan misalkan di sini jenis kelamin atau gendernya pada kotak row dengan cara aktifkan atau pilih jenis kelamin atau gender, kemudian klik tombol tanda panah. Sehingga muncul jenis kelamin pada kolom row. Kemudian letakkan variabel pekerjaan pada kotak kolom sini ya. Untuk level 1 sampai 1 tidak perlu, diabaikan saja ya. Jadi dalam hal ini tinggalkan saja untuk pendidikan, artinya tidak semua diuji ya. Oke. Kemudian setelah Anda memilih kedua variabel, klik sekarang tombol statistik. Karena kita di sini untuk mengetahui hubungan dengan menggunakan chi-square, maka aktifkan pada cross-tab statistiknya, aktifkan chi-square-nya.
Sedangkan untuk pilihan-pilihan yang lainnya Anda abaikan saja. Ya, silakan kemudian kalau sudah diaktifkan chi-square-nya, klik tombol continue. Kemudian berikutnya klik tombol sell. Ya, sell. Nah, di sini dalam keadaan standar untuk count-nya, ini observate-nya sudah aktif. Jadi Anda tidak perlu diaktifkan, ya. Cukup ini. Ini tujuannya buat apa? Observer ini adalah digunakan untuk nilai yang diharapkan, ya. Oke, terutama di dalam menampilkan hitungan yang berkaitan dengan chi-square. Untuk yang lainnya, ya, untuk seperti percentage, kemudian residual, z-test, abaikan saja, ya. Silakan Anda continue, ya. Oke, untuk format, bootstrap, dan exact tidak perlu. Yang ini juga abaikan, tidak perlu dipilih. Display cluster bar chartnya, jadi kita tidak perlu menampilkan chartnya, tidak perlu. Termasuk juga tabel. Oke, jadi cukup simple. Silakan Anda kalau sudah klik tombol OK saja. Oke, sehingga hasilnya di sini akan muncul 3 buah tabel, yaitu yang tabel pertama ada cash processing summary, kemudian ada cross tabulation di sini yang berkaitan jalan jenis kelamin dengan pekerjaan, dan hasil tes dari chi-square. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang ya interpretasi yang tabel pertama dulu, ya, yang berkaitan dengan tabel yang pertama, cash processing summary. Ini di sini menunjukkan bahwa N di sini adalah terdapat 25 data responden yang semuanya diproses. Artinya tidak ada di sini untuk missingnya, tidak ada data yang missing atau error, sehingga tingkat validitasnya adalah 100% valid. Ya, itu yang untuk interpretasi yang pertama. Kemudian untuk interpretasi yang cross tabulation-nya ini, yang tabel silangnya, terutama antara kaitannya dengan jenis kelamin dengan pekerjaan, yaitu baris dengan kolom, ya. Anda bisa lihat di tabel di situ ada terdapat 25, ya, di mana jenis kelamin pria dengan status pegawai karyawan ada 8 orang, sedangkan yang wira swasta ada 2 orang, dan pelajar atau mahasiswa ada 3 orang, sehingga total untuk jenis kelamin, ya, pria berjumlah 13 orang. Sedangkan untuk wanita dengan status pekerjaannya karyawan itu ada 1 orang, dan wira swasta ada 5 orang, sedangkan pelajar atau mahasiswa ada 6 orang, jumlahnya 12 orang. Jadi kalau ditotalkan jumlah karyawannya itu baik pria maupun wanita ada 9 orang, di mana lebih banyak pria dibanding dengan wanita. Sedangkan untuk wira swasta kebalikannya. Di sini untuk yang wira swasta, untuk pria, statusnya pria, itu jenis kelamin pria itu ada 2 orang, sedangkan yang wanita ada 5 orang. Untuk yang pelajar atau mahasiswa, lebih banyak yang statusnya wanita, di mana wanita lebih banyak dibanding dengan pria, yaitu 6 dengan 3. Ya, seperti itu. Oke. Kali ini kita akan coba membahas tentang ini terutama, ya. Nah, yang kita bahas ini. Ini version chi-square, ya. Tolong Anda perhatikan dan amati, ini yang 7,702 ini artinya adalah nilai chi-square hitung, ya. Sekali lagi, ini yang kita bahas sekarang adalah ini nih, yang angka 7,702 dengan degree of freedom, tingkat kebebasannya 2, dan nilai signifikansinya diperoleh 0,21. Nah, ini yang akan kita bahas ini di sini, ya. Oke. Nah, untuk mengetahui bahwa di sini ada korelasi atau tidaknya, sebagaimana telah kita kemukakan bahwa
di sini tadi ya, bahwa jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, nah berarti itu H0-nya terima dan H1-nya tolak. Oke, kita akan coba dulu nih. Sekarang kita membandingkan dulu nilai chi-square hitung. Oke, perhatikan nilai chi-square hitung di sini diperoleh adalah hasil angkanya 7,702. 7,702 ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Nah, untuk mengetahui nilai chi-square tabel, Anda bisa dilihat di internet. Silakan Anda ketik aja chi-square tabel sehingga nanti akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, chi-square tabel dengan tingkat probabilitas 0,05. Nah, dengan di sini bisa Anda lihat DF-nya berapa tadi? Degree of freedom-nya ini, tingkat kebebasannya berapa di sini? 2. Berarti Anda cari pada baris DF2 dengan nilai probabilitasnya 0,05 akan menghasilkan 5,99146. Sekali lagi, ini 5,99146 ini adalah disebutnya nilai chi-square tabel. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai yang ini. Berarti lebih besar kan? Oke. Berarti bukan lebih kecil, tapi lebih besar. Nilai T hitungnya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ke dasar ininya nih. Nah, ternyata kalau lebih besar itu ke sini. Ini. Tuh, ya. Chi-square itu tadi nilainya adalah 7,702. 7, saya tulis di sini. Ya. Oke, 7,702. Berarti, 7 ya 7,702 berarti lebih besar dibanding dengan nilai yang ini. Nah, ini 5,991 ya, saya ini 3 digit aja udah 5,991. 5 di sini 5,991. Nah, karena ini sebutnya adalah nilai chi-square hitung ya, nilai chi-square hitung. Ya ini nih. 7,702 ya. Sedangkan yang 5,991 itu adalah nilai chi-square tabel diperoleh dari sini, dari tabel yang ini ya, dengan DF2 tadi ya, dengan tingkat probabilitas 0,05 menghasilkan angka seperti ini. Kita bandingkan antara nilai ini chi-square hitung dengan tabel tadi sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ini masuk ke mana ini? Berarti kalau begini berarti H0 ditolak. H0 ditolak dan H1 diterima. Kalau H1 diterima berarti ada korelasi antara variabel baris dengan kolom. Artinya ada korelasi antara variabel tadi ya antara gender dengan pekerjaan seperti itu ya. Nah, kalau kita dasar pengambilan keputusan yang kedua juga sama. Coba lihat di sini ya, bahwa ini H1 itu ada hubungan tidak kalau dengan menggunakan ini nilai probabilitas. Oke, perhatikan di sini sekarang ya. Sekarang kita akan coba melihat nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas di sini adalah diperoleh angka berapa di sini? Chi-square-nya adalah 0,021. 0,021. Nih, nilai probabilitasnya adalah 0,021. Nah, kalau 0,021 itu apakah besar atau lebih kecil? Ternyata lebih kecil.
lebih kecil di sini. Tuh, lebih kecil daripada 0,05. Tuh, berarti bukan lebih besar kan? Kalau lebih besar berarti H0 itu 5. Karena ini lebih kecil, ini adalah nilai probabilitas yang diperoleh nilai dari sini nih. Nah, dari sini 0,021 untuk yang chi-square-nya. Oke, kita bandingkan dengan yang nilai probabilitasnya 0,05. Ini sesuai ketentuan di sini dasar pengambilan keputusannya. Nah, karena nilai signifikansi dari tabel chi-square itu dari tabel yang diperoleh 0,021 lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima, baik menggunakan chi-square hitung maupun dengan menggunakan nilai probabilitas sama. Hasilnya adalah H1 diterima, ya. Itu dalam artian terdapat korelasi antara variabel baris dengan kolom. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi intinya bahwa untuk mengetahui korelasi itu dilihat dari mana? Dari hasil ini, dari hasil tabel yang diperoleh dari ini. Nah, dari sini, ya, dari chi-square test. Oke. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, terutama untuk materi yang berkaitan dengan analisis cross-step. Ya, silakan nanti Anda simpan saja ininya, outputnya boleh disimpan. Ya. Oke, misalkan di sini aja ya, misalkan disimpan outputnya praktek 4 misalkan. 4B ya, karena kita sudah sebelumnya 4B. Oke. Langsung aja disimpan di save. Ya, oke. Oke, itu materi yang berkaitan dengan cross-step. Sekarang kita akan coba membahas tentang materi berikutnya, yaitu analisis explore. Ya, oke. Analisis explore ini biasanya digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka, yang tidak menyertakan pengambilan kesimpulan melalui hipotesis. Ya. Nah, tujuannya biasanya ini analisis explore ini digunakan untuk mengetahui apakah data penilaian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, karena hampir semuanya yang menggunakan analisis di dalam statistik itu harus berdistribusi normal. Contohnya misalnya analisis korelasi, syaratnya adalah harus data berdistribusi normal, termasuk juga yang analisis regresi. Nah, ada beberapa program yang tidak mengharuskan bahwa data harus berdistribusi normal. Contohnya misalnya aplikasi Smart PLS. Nah, di situ tidak mengharuskan bahwa data harus berdistribusi normal. Tetapi kalau di dalam statistik SPSS ada beberapa aturan yang mana data tersebut harus berdistribusi normal. Oke. Ada beberapa uji normalitas yang sering digunakan, yaitu pertama uji Kolmogorov-Smirnov atau disingkat KS, yang kedua uji Shapiro-Wilks ya atau SW, kemudian ada juga Lilliefors ya, uji Lilliefors ya, dan terakhir mungkin ini sudah kita bahas yaitu uji Skenes dan uji kurtosis ya. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa kebanyakan uji Kolmogorov-Smirnov itu banyak sekali dipakai ya, terutama di dalam ini ya, uji normalitas. Biasanya uji Kolmogorov digunakan untuk membandingkan distribusi data
atau yang akan kita uji normalitasnya dengan distribusi norma baku. Jadi saya ulangi, uji Kolmogorov biasanya digunakan untuk membandingkan distribusi data dengan distribusi norma baku. Distribusi norma baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data norma baku. Pada umumnya, untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini, kebanyakan jumlah sampel yang digunakan adalah lebih dari 50 responden, ya, atau 50 sampel. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas itu hampir kebanyakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya di atas 0,05. Baik untuk Kolmogorov, Shapiro, kemudian Lilliefors, itu semuanya hampir sama. Nilainya harus di atas 0,05. Maka data berdistribusi normal, ya. Jika di bawah 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk uji Safirovic ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebab dalam statistik parametrik, distribusi data yang normal ada suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Nah, ini beda dengan yang tadi Kolmogorov. Kalau Kolmogorov itu biasanya jumlah sampelnya di atas 50, kalau ini Safirovic itu jumlah sampelnya kurang dari 50, ya. Untuk dasar pengambilan keputusannya sama, ya, sama dengan menggunakan yang Kolmogorov. Kemudian yang uji Lilliefors. Uji Lilliefors ini merupakan penyempurnaan dari kedua uji yang tadi, Kolmogorov dan Shapiro, ya, itu. Digunakan biasanya untuk pengujian sampel kecil yang umumnya kurang dari 100, di mana pengujian sampel kecil banyak digunakan di dalam penelitian skala kecil yang umumnya banyak dilakukan di dunia pendidikan, ya, itu. Jadi ini merupakan penyempurnaan dari uji sebelumnya. Nah, ini sama untuk dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi di bawah di atas 0,05, maka H0 ditolak, H1 terima. Kalau H1 diterima berarti data berdistribusi normal, ya, itu untuk hipotesisnya, ya. Sedangkan untuk uji normal dengan menggunakan uji Skenes dan uji kurtosis yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, itu dasar pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai rasio Skenes dan nilai rasio kurtosis antara min 2 sampai dengan plus 2. Jadi kalau misalnya diperoleh nilai rasio Skenes maupun nilai rasio kurtosis antara min 2 sampai dengan plus 2, maka data dikatakan berdistribusi normal, ya. Oke. Kali ini kita akan coba materi untuk explore, kita akan coba menggunakan yang dua ini dulu, ya, Kolmogorov-Smirnov dan Safirovic. Oke. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba mengambil dua variabel, cukup simple, ya, singkat. Oke, jadi barangkali kalau Anda silakan nanti untuk materi prakteknya silakan bisa dibuka di halaman 71. Di sini terdapat ada dua variabel, ada variabel motivasi dengan prestasi, ya. Oke. Kemudian nanti kalau sudah di ini silakan Anda, kalau sudah didefinisikan silakan Anda input data-datanya. Di sini cukup sederhana. Misalkan di sini ada 12 sampel di mana motivasi di sini ada 12, kemudian prestasi ada sekian, ya. Oke. Kita akan coba sekarang analisis explore khususnya untuk uji normalitas, ya. Ya, caranya adalah langkah-langkahnya silakan Anda klik sekarang menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Saya ulangi,
ya. Klik menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Oke, sehingga di layar akan muncul kotak dialog Explore, ya. Nah, silakan baik itu variabel motivasi maupun prestasi, silakan Anda tempatkan pada kotak dependent list, ya, daftar ini ya. Oke, pertama pilih motivasi, kemudian klik tombol tanda panah kanan, kemudian pilih lagi yang prestasi, ya, letakkan lagi pada dependent list. Untuk factor list, label cases by-nya Anda abaikan saja, ya. Oke, kemudian silakan Anda klik di sini, ya, tombol statistiknya. Oke, dalam hal ini untuk statistiknya karena kita sudah dibahas tentang deskriptif yang membahas tentang apa median, kemudian rata-rata dan sebagainya. Dalam hal ini kita tidak perlu diaktifkan untuk yang deskriptifnya. Nah, di sini kita akan coba memilih mengaktifkan outlier. Jadi outlier ini sini untuk mengetahui data terpencil atau data ekstrim. Nah, jadi maksudnya tujuannya buat apa? Untuk mengetahui di antara data-data sini apakah kenapa bisa muncul misalnya apa tidak normal. Nah, nanti akan ditampilkan ada nilai ekstrimnya di mana letaknya di baris berapa. Nanti ditunjukkan pada outlier ini, ya. Abaikan pilihan-pilihan yang lainnya, kemudian klik continue. Kemudian sekarang klik tombol plot. Nah, untuk plot ini silakan oleh Anda, ya, pada deskriptifnya diaktifkan saja, ya, untuk stem and leaf dan histogramnya ini. Kemudian untuk box plotnya dalam hal ini Anda sudah aktif, tidak perlu diaktifkan kembali. Nah, kemudian silakan untuk mengetahui bahwa data itu berdistribusi normal atau tidak, silakan Anda aktifkan saja di sini normality plot with testnya. Untuk pilihan-pilihan yang lainnya Anda abaikan saja. Kemudian klik tombol continue. Untuk displaynya kita sudah buat di sini, ya, tidak perlu dipilih lagi yang lainnya, statistik atau plotnya, sudah langsung klik tombol OK. Sehingga akan muncul hasil outputnya. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul ya. Mungkin ini bersatu ya, tadi lupa tidak di close dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti yang tampak di layar berikut ini. Oke, jadi ini ada outputnya satu yang cache processing summary, kemudian ada extreme value, ada test of normality, kemudian ada bentuk histogram yang berbentuk motivasi. Ya. Oke, pertama ini juga ada yang kelihatan di sini ada nilai stem and left plotnya, ya, bentuk normal QQ plot, motivasi, kemudian berbentuk QQ plot juga, trend normal QQ plot, kemudian di sini ada box plot. Nah, ini gambar histogram yang berkaitan dengan variabel prestasi dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba membahas hasilnya ya. Oke. Oke, kita akan coba sekarang interpretasi yang pertama dulu ya, yang cache processing summary. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa di sini ada ini ya, ada jumlah sampelnya ada 12 sampel. Nah, kemudian tidak ada yang missing, yang error, kemudian tingkat validitasnya adalah 100% ya. Oke. Itu yang berkaitan dengan cache processing summary. Kemudian untuk extreme value-nya,
ya, interpretasi output tabel extreme value-nya. Dapat Anda lihat di sini kelompok motivasi dan prestasi, nah, yang dari mulai nilai yang tertinggi, high, dengan nilai yang terendah, ya. Oke, jadi nilai yang tertinggi 1 itu ada pada baris ke-8 dengan nilai ininya 34. Kemudian untuk yang nilai tertinggi yang kedua adalah ada pada posisi di baris 5 dengan, maksudnya gini. Nah, jadi ini, oke, saya lihat di sini dulu yang ini ya. Oke. Supaya bisa kelihatan. Oke. Nah, Anda lihat di sini posisi tertinggi ke-1 untuk motivasi, maksudnya ini ya. Ini ada pada baris posisi 8 dengan nilai 34, maksudnya itu. Ya, ada pada baris ke-8. Sedangkan di posisi ketinggi kedua ada pada baris ke-5, yaitu 33 dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai tertinggi prestasi ini ada pada posisi baris ke-7, maksudnya ini 7. Nah, ini seperti ini dengan nilai tertingginya 35, ya. Posisi kedua ada pada baris ketiga, maksudnya di sini baris ketiga. Nah, ya, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, itu penjelasan atau interpretasi yang berkaitan dengan extreme value. Oke. Nah, kita akan coba sekarang untuk mengetahui bahwa data itu berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, di sini Anda lihat di dalam test of normality, di sini ada dua uji normalitas, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks, ya. Oke. Yang harus Anda perhatikan adalah di sini. Perhatikan ada angka signifikansinya yang ini nih. Baik yang variabel motivasi atau prestasi di sini. Ya. Dan kita bandingkan dengan yang uji Shapiro-Wilks-nya di sini, ya. Nilainya berapa di sini? Nilai signifikansinya, ya. Oke. Yang ini 0,17 motivasinya, nilai signifikansinya. Sedangkan yang di Shapiro dia lebih besar, 0,175. Sedangkan yang prestasi nilainya ininya adalah 0,76, sedangkan yang di Shapiro dia lebih kecil, 0,03. Oke. Sekarang kita akan coba di ini. Ya, saya akan coba sekarang dengan tadi. Nah, ini. Sebagaimana uji normalitasnya. Kalau kita menggunakan uji Kolmogorov, ini ternyata bahwa perhatikan motivasi. Jadi ini data dapat dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya harus lebih besar di atas 0,05. Nah, ini berarti ini kalau kita dengan diuji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ini ternyata lebih kecil. Ya, ternyata lebih kecil. Artinya di bawah 0,050. Ya, kalau ini kan 0,17. Berarti lebih kecil, berarti ini tidak normal nih yang ini ya. Yang untuk motivasi dengan menggunakan Kolmogorov. Ini tidak normal, data tidak bersih normal, sedangkan kalau yang prestasi ini 0,76. Nah, sedangkan di sini kan 0,050. Nah, berarti lebih besar, ini lebih besar. Jadi nilai prestasi lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya kalau yang Kolmogorov motivasi nilai signifikansinya tidak normal, sedangkan prestasi data berdistribusi normal itu ya. Oke, kemudian kalau kita menggunakan Shapiro, ini Shapiro-Wilks ini sama, ininya dasar pengambilan keputusannya adalah harus nilai signifikansi di atas 0,05. Nah, ini kalau kita menggunakan Shapiro itu variabel motivasi dia datanya berdistribusi normal karena lebih besar di atas 0,05. Sedangkan yang prestasi ternyata tidak normal. Ini karena apa? Karena di bawah 0,05.
di bawah 0,05. Jadi 0,03 artinya lebih kecil daripada 0,05, berarti masuknya ke sini. Nah, ke sini berarti data tidak berdistribusi normal gitu ya. Jadi bagaimana supaya nanti itu baik yang menggunakan Kolmogorov maupun yang Shapiro itu dua-duanya normal. Oke, nah kita akan coba nanti dibahas bagaimana cara mengatasi data supaya berdistribusi normal ya. Oke, kita akan coba dulu nanti membahas dulu interpretasi yang lainnya dulu ya. Oke, bentar. Iya. Oke, untuk motivasi. Ini histogramnya coba. Ini lebih condong ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau lihat sebetulnya kalau normal itu kan kurvanya di tengah-tengah kan. Nah, ternyata ini condongnya ke kanan. Jadi lebih condong atau miring ke kanan. Nah, berarti kalau ke kanan itu berarti dia negatif ya. Itu negatif. Jadi grafik menceng atau miring ke kanan. Berarti semakin naik ya ke kanan ya, itu membuktikan bahwa nanti itu untuk yang motivasi itu responden mempunyai frekuensi data yang semakin ke kanan ya, semakin naik maka terjadi penurunan motivasi secara signifikan. Nah, itu artinya seperti itu. Itu kalau yang motivasi. Nah, dalam hal ini karena kurvanya miring ke atau menceng ke kiri ke kanan, yang ini ke kanan, maka dapat dikatakan data tidak mendekati normal. Oke, itu artinya seperti itu ya. Nah, itu yang kaitannya dengan grafik atau histogram yang berkaitan dengan variabel motivasi. Sedangkan saya kasih ini akan coba yang ini. Oke, nah sedangkan yang histogram yang berkaitan dengan variabel prestasi ini bukan ke kanan tetapi ke kiri, kebalikannya. Nah, kalau ke kiri ini berarti grafik menceng atau miring ke kiri, berarti itu positif. Ya. Oke, artinya positif ini untuk prestasi responden mempunyai frekuensi data yang semakin ke kiri, artinya itu ya, yang semakin ke kiri kiri semakin naik, maka terjadi penurunan prestasi secara signifikan. Itu artinya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari gambar ini ya, kurva miring atau menceng ke kiri itu yang sifatnya positif, ini dapat dikatakan bahwa data tidak mendekati normal ya, seperti itu ya. Nah, ini jadi terkadang grafik juga kalau kita lihat ini tidak pasti ya. Jadi untuk pastinya adalah tadi hanya Anda cukup dengan ini aja, uji normalitas dengan yang ini nih, dari sini angka ini. Oke. Kemudian untuk yang ini motivasi stem and left plotnya nih di sini ya. Nih sini menunjukkan tidak ada nilai ekstrim ya, frekuensi 4 ya, itu jumlahnya tadi 12, ada 2 orang yang memilih ini tidak ada 0, berarti tidak ada yang memilih yaitu 2. Kemudian ini kita lihat nanti di sini nih. Kalau yang ini kan motivasi nih. Oke, tidak ada nilai yang ekstrim. Nah, tapi kalau kita lihat di sini untuk yang motivasi tadi tidak ada nilai ekstrim. Tetapi kalau kita lihat ke sini ke bawah, nah, perhatikan di sini ada nilai ekstrim 1. Ya, yaitu di atas 35. Oke, ya jadi nanti kita bisa lihat nilai ekstrimnya letaknya di baris keberapa, dapat diketahui nanti di box plot itunya ya. Oke, seperti itu nanti. Oke, itu untuk materi bahwa ternyata dari 12 sampel ini ternyata terdapat nilai ekstrim. Artinya nilainya yang ini ya, nilai terpencil di mana ini letaknya. Nah, ini nanti bisa kita lacak dengan menggunakan box plot nanti ya. Oke. Iya. Sekarang kita akan coba bahas tentang normal QQ plot, itunya ya, interpretasinya ya.
Nah, ini terkadang juga untuk grafik yang QQ plot itu ini menunjukkan bahwa jika data menyebar di sekitar garis diagonal, nah ini jika data menyebarnya ini yang menyebar di sini nih, ya ini. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal itu ya dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data pada titik-titik penyebarannya itu jauh dari garis diagonal, ini jauh, contoh ini jauh menjauh nih, menjauh ini agak menjauh ya. Jadi yang paling bagus itu yang mendekati garis diagonal. Itu maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, jadi dapat diketahui khususnya untuk ini yang prestasi ya. Oke, yang prestasi. Yang ininya, yang motivasi juga sama, lihat. Prestasi juga sama. Nih, ada yang penyebarannya titik-titiknya di luar garis diagonal. Itu menunjukkan juga tidak memenuhi asumsi normalitas ya, gitu. Tapi kadang-kadang kita juga terjebak ya di sini meskipun titik-titik penyebarannya jauh, terkadang dikatakan normal juga ya. Jadi untuk meyakinkannya ada nanti teknik cara bagaimana mengatasi data harus berdistribusi normal. Oke. Kemudian yang berikutnya, the trended normal QQ plot, motivasi ya. Oke. Ini sebetulnya hampir sama dengan tadi yang dengan QQ plot. Jadi secara teoritis suatu data dikatakan mempunyai sebaran normal apabila data tersebar di sekitar garis angka 0 di sini. Ya, di angka 0. Ya. Dari output di atas diperoleh the trended normal QQ plot, terlihat bahwa kedua grafik normal QQ plot titik-titiknya tersebar sebagian berada di atas, ini ada di atas, ya, maupun di bawah garis 0 sehingga menjauh nih. Jadi sehingga menjauh dari garis 0 artinya kemungkinan besar sebaran tidak mendekati data normal ya. Jadi ini motivasi ini menjauh dari garis 0 sama dengan yang ini juga sama nih sini. Yang prestasi juga sama tuh. Apalagi prestasi di sini. Jauh dari titik 0 penyebarannya ya. Nah, jadi kebanyakan berarti yang di sini yang ada yang nilai ekstrimnya nih dibanding dengan yang tadi yang motivasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengetahui bahwa tadi data yang ekstrim itu di mana? Bisa dilihat di ini nih. Ya, di sini. Nah, ya. Pada box plot motivasi. Ini motivasinya nih. Untuk box plot itu apa? Box plot itu adalah merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skenas, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Nah, di sini ada 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari box plot. Itu ada nilai minimum paling bawah, kemudian yang atas ini maksimum, untuk yang Q1-nya di bawah ada Q2 dan ke Q3 ya. Oke. Kemudian di situ juga biasanya ada selain juga itu juga ada box plot dapat menunjukkan ada tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Nah, di sini kebetulan tidak ada nilai yang outlier, artinya tidak ada data yang ini ya, yang ekstrim. Nah, khususnya untuk yang motivasi. Coba lihat sekarang, kita lihat yang prestasinya. Nah, ternyata ini agak ke bawah ya, jadi minimum ini. Nah, oke. Dapat dilihat bahwa untuk di sini ada keterangan bintang 7.
bintang 7. 7 di sini artinya menunjukkan bahwa terdapat nilai ekstrim pada variabel prestasi. Maksudnya di baris ke-7. Nah, coba cek sekarang baris ke-7. Kalau tadi di motivasi katanya tidak ada nilai ekstrim. Nah, ini yang nilai ekstrim tadi di sini nih. Nah, ini. Ya, ada satu frekuensi atau satu ya yang nilainya ekstrim. Baris keberapa? Kita bisa lihat di sini. Ternyata ada di baris ke-7 katanya. Oke, kita lihat baris ke-7-nya di mana nih. Nah, ternyata di ini tidak ada nilai ekstrim, tidak ada. Ternyata yang di prestasi ada baris ke-7. Ternyata nilai 35 ini yang nilai ekstrimnya. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa kenapa bahwa data tidak berdistribusi normal, karena ada nilai yang lebih tinggi dibanding dengan nilai yang lainnya. Sedangkan di sini kan yang paling kecil 17, ya. 17, 18 ini kan ini agak melenceng nih, nilainya 35. Jadi kalau mau itu rata-rata ya, kalau misalnya rata-rata 20 ya 20. Jadi ini di atas 30. Makanya ini dikatakan nilainya ekstrim ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara untuk mengatasi data tidak normal. Oke. Untuk mengatasi data tidak normal, ya, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, periksa outlier data dan hilangkan data outlier tersebut. Langkah kedua adalah Anda harus memperbesar jumlah sampelnya. Jika sampel besar sekali, maka data akan mendekati normal. Jadi, karena ini sedikit, maka katanya dalam hal ini adalah harus diperbesar jumlah sampelnya. Nah, kemudian tadi yang pertama, periksa outlier datanya. Ternyata yang outlier itu yang ini. Ya. Kemudian, langkah terakhir, apabila masih tetap tidak normal, lakukan transformasi data. Oke, sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana supaya yang nilai tadi itu, yang output yang ini nih, nah yang di sini, ya perhatikan, ini, bagaimana supaya ini jadi besar. Ini besar, ya. Artinya harus di atas 0,05. Sedangkan di sini kan lebih kecil. 0,05 ini sudah normal, ya ini sudah normal, yang ini tidak normal, ya. Ini jadi ada dua. Kalau yang di kolom grup cuma satu, yang normalnya itu adalah prestasi, sedangkan motivasi tidak normal. Sedangkan di Shapiro yang normal itu adalah yang motivasi, sedangkan yang prestasi tidak normal. Oke. Sekarang kita akan coba bagaimana cara mengatasinya. Oke. Kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mengatasi data supaya normal, ya. Oke. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah kita akan mencoba dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengetahui, tadi kan sudah diketahui bahwa data itu yang tidak normalnya itu adalah yang ini nih. Tadi yang baris ke-7 ya, ini sudah dikasih tahu, yaitu di prestasi. Ya ini nih, ya di prestasi. Oke, karena sudah tahu di prestasi, maka tugas Anda adalah sekarang, nih ya. Oke, tugas Anda sekarang adalah pertama, kalau kita ingin supaya data itu normal, ya, langkah-langkahnya adalah Anda untuk baris ke-7-nya harus dihapus, ya. Jadi caranya adalah data yang ekstrim itu dihapus caranya, ya, sehingga nanti jumlah sampelnya menjadi sedikit. Nah, ya, itu caranya adalah dengan cara karena baris ke-7 yang nilai ekstrim, maka silakan Anda diklik mouse kanan, ya, yaitu kemudian kita hapus, ya, kita hapus dengan cara clear. Itu artinya nilai yang ekstrim tadi pada baris ke-7 yang ada nilai 35 kita hapus, sehingga jumlah sampelnya menjadi 11. Ya. Lalu silakan oleh Anda lakukan langkah diulangi lagi. Klik menu analyze lagi, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore, ya, karena ini sudah dilakukan, sudah sama, ini sudah aktif, ya, ininya, kemudian floatnya juga sudah aktif, normalnya.
Oke, kemudian option juga tidak perlu dipilih lagi. Silakan Anda klik tombol OK saja langsung ya. Perhatikan nanti hasilnya adalah, nah ini sekarang perhatikan ya ini nih. Nah ini yang terbaru sekarang ya. Oke, Anda perhatikan sekarang untuk test of normality-nya. Kalau kita lihat pada uji Kolmogorov, ini masih tetap motivasinya tidak normal. Ya, tidak normal. Karena apa? Di bawah 0,05. Sedangkan yang ini normal. Karena apa? Di atas 0,05. Di sini kan 0,2. Ya, bukan 0,05. Jadi yang ini data berdistribusi normal, tetapi yang motivasi masih tetap tidak normal. Sedangkan ini sekarang, kalau kita menggunakan uji Shapiro, dua-duanya sudah normal. Karena apa? Sudah di atas 0,05. Jadi untuk variabel motivasi ini di atas 0,05 berarti data berdistribusi normal. Untuk variabel prestasi data sudah berdistribusi normal karena di atas 0,05 itu. Nah, berarti untuk yang uji Shapiro dua-duanya sudah berhasil bahwa data dikatakan sudah normal ya. Oke, itu cara kalau kita untuk bagaimana supaya data mengatasi data yang tidak normal. Caranya seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah sekarang bagaimana kalau kita ingin menggunakan uji Kolmogorov? Ternyata di sini motivasinya adalah 0,05. Nah, ya. Caranya di sini Anda bagaimana cara untuk supaya ini motivasinya kan tadi dikatakan data untuk variabel motivasi itu kan sudah tidak ada nilai ekstrim. Nah, cara yang berikutnya adalah kita bisa melihat dari kemencengan grafik tersebut, ya. Nah, ternyata ini histogram yang untuk motivasi itu menceng ke kanan. Nah, bagaimana supaya supaya ini yang motivasi itu normal? Nah, kita lihat di histogram yang motivasi, karena di sini motivasinya kan lebih kecil daripada 0,05, sama ya itu. Oke. Karena ini menceng ke kanan ya, histogram untuk motivasinya, maka kita langkah berikutnya adalah dengan mentransformasikan ya data tersebut ke dalam bentuk yang ini ya, grafik. Oke, caranya seperti ini nih. Kita lihat nih, ada ya. Oke, kita lihat di sini bentuk grafiknya. Nah, kita lihat sini sekarang ya. Oke, perhatikan. Ini ada dasar ininya juga ya. Jadi kalau kita misalnya ingin bagaimana supaya data itu bisa diubah ya jadi normal. Kita lihat bentuknya, grafiknya dulu. Bentuk histogramnya. Oke. Bentuk histogram dari beberapa pilihan, ada di sini ada 6 pilihan. Mana yang paling mendekati di sini grafiknya? Oke, di sini. Ya. Kan ini menceng ke kanan nih. Menceng ke kanan nggak tinggi kan? Nah, bisa yang pertama bisa dengan menggunakan yang ini ya, substansial negatif skenes. Atau dengan menggunakan cara yang kedua, pilihnya moderate negative skenes yang ini ya. Karena gambarnya ini mendekati yang ini nih, tingginya ke kanan, berarti pilih aja yang ini nih. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat bahwa bentuk histogram tadi motivasi itu adalah bentuknya menceng ke kanan yang lebih tinggi, berarti kita bentuk grafik histogramnya bentuknya adalah yang seperti ini ya, namanya substansial negatif skenes. Nah, kalau sudah tahu bentuk grafik histogramnya, maka kita lihat di sini. Oke. Nah, ini lihat ketambah jenis-jenis transformasinya. Nah, karena tadi kita bentuknya adalah yang ini nih, substansial negatif. Oke, substansial negatif
Scannes. Nah, ini ya. Oke, berarti rumusnya adalah yang ini. Berarti menggunakan ln K dikurangi X. Di mana K itu biasanya adalah nilai yang tertinggi dari variabel yang akan kita uji. Ya, kemudian dikurangi ini ya, nilai terkecil nanti ya. Itu jadi kurangi X. X-nya di sini adalah variabel apa di sini? Variabel motivasi atau variabel apa misalkan pekerjaan seperti tadi ya. Oke. Kalau sudah tahu bentuk bahwa grafiknya tadi itu menggunakan substansial negatif, bentuk yang ini, maka rumus yang digunakan di dalam jenis transformasinya lah menggunakan ln K dikurangi X. Berarti gunakan rumus yang ini nanti. Ya, oke. Ini tujuannya buat apa? Mengubah atau mentransformasikan data yang tadi yang tidak normal. Oke. Caranya adalah sebagai berikut ya. Oke. Caranya adalah silakan barangkali Anda kalau di buku supaya lebih jelas bisa dilihat di halaman 80 ya, gitu. Bagaimana cara mengubah bentuk ke dalam bentuk transformasi yang tadi dengan bentuk substansial negatif? Caranya adalah klik menu transform, kemudian pilih compute variable. Oke. Kemudian silakan oleh Anda diketik pada kotak dialog target variabelnya, misalkan di sini adalah ln motivasi karena ln tadi kan ln di sini ya. Oke, ln ya. Kita beri aja nama variabelnya di sini. Oke. ln underscore motivasi ya. Oke. ln underscore motivasi. Oke. Kemudian silakan oleh Anda di sebelah kanannya ya pada tombol pilihan function group Anda silakan boleh all, boleh kemudian aritmatik juga boleh ya. Ini diaktifkan sehingga di bawahnya akan muncul perintah-perintahnya. Nah, cari perintahnya kan tadi ln ya. Nah, jadi ketik dipilih ln, diklik 2 kali saja ininya sehingga nanti akan muncul di sini di numeric expression-nya nanti. Klik 2 kali aja udah. Oke, perhatikan nanti muncul ln kun buka tanda tanya. Nah, sekarang tugas Anda adalah tanda tanya tersebut oleh Anda diisikan dengan angka nilai yang tertinggi. Oke, angka nilai yang tertinggi yang K tadi yang konstanta ini ya. K itu apa? K itu konstanta. Konstanta itu yaitu nilai yang tertinggi di variabel motivasi. Oke, lihat di sini. Perhatikan oleh Anda di sini, perhatikan di sini. Nilai yang tertinggi di sini berapa? Dari 11 ini ya. Ternyata yang paling tertinggi di sini 34. Oke, berarti ada tulis di sini 34. Boleh diketik di sini langsung ya. 34 gitu ya. Boleh diketik manual, bisa diketik dalam kalkulator. Kemudian dikurangi tadi sesuai rumus bahwa ini dikurangi X. Oke, dikurangi X berarti minus. X-nya apa? X itu variabel motivasi ini tadi. Karena yang tidak normalnya adalah variabel motivasi, sedangkan prestasi sudah normal. Jadi yang diujinya adalah variabel X-nya adalah motivasi. Caranya boleh Anda diketik motivasi, boleh diklik 2 kali di sini. Nah, sehingga rumus yang diperoleh dari transformasi itu adalah ln yang X tadi itu, yang ini nih. Oke, ln kurung buka K min X adalah hasilnya seperti ini. ln kurung buka 34 nilai tertinggi dari variabel motivasi dikurangi nilai K-nya adalah K di sini adalah variabel X-nya ya, motivasi. Oke, langsung perhatikan oleh Anda sehingga akan muncul variabel baru yaitu ln motivasi. Perhatikan di sini ada ininya kosong ya. Oke. Tugas Anda adalah sekarang ulangi langkah yang tadi lagi gitu ya. Ulangi langkah yang ini, coba lakukan lagi ya. Oke,
Oke, ulangi lagi. Klik Analyze lagi. Kemudian pilih submenu Deskriptif Statistik. Kemudian Explore lagi di sini. Ya. Nah, ini sudah aktif, tidak perlu dipilih lagi. Anda sudah tidak perlu. Oke aja langsung. Oke, perhatikan di sini. Kita tes. Coba lihat hasilnya. Nah, ini. Oke. Mana ya hasilnya? Oke. Oh, sorry, mohon maaf. Ada kesalahan tadi, harusnya disertakan. Saya ulangi lagi ya, mohon maaf. Jadi ini masih tetap yang tadi ya. Oke, saya ulangi. Klik menu Analyze lagi, mohon maaf. Klik menu Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, kemudian klik Explore lagi. Ya, nah tadi ini kelupaan. Jadi variabel yang barunya tidak disertakan pada div analyst. Jadi ini makanya tadi ini masih tetap ada ya. Oke, jadi masih tetap yang sebelumnya. Berarti silakan oleh Anda sertakan variabel yang baru ini, ln motivasinya ke sebelah kanan ya, ke sini nih. Nah, seperti itu ya. Untuk yang tombol-tombol pilihan lainnya nggak usah dipilih lagi. Oke, langsung. Sekarang perhatikan hasilnya. Tunggu beberapa saat. Oke, nah ini hasilnya. Yang ada ln motivasi. Coba perhatikan. Nah, ini. Tuh, asalnya kan tadi 0,05, sekarang naik. Tuh, berarti hasilnya sekarang sudah di atas 0,05. Tuh, berarti data sudah berdistribusi normal. Karena apa? Karena baik prestasi maupun motivasi sekarang setelah ditransformasikan ke dalam bentuk grafik tadi, jenis grafik dengan rumus ln di mana K dikurangi X menghasilkan seperti ini. Jadi ini prestasi sudah jelas di atas 0,05, sedangkan untuk motivasi juga sudah di atas 0,05. Sedangkan ini masih tetap di atas 0,05. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan. Jadi bagaimana cara mengatasi apabila data tidak normal. Jadi tadi pertama-tama kesimpulannya adalah cari nilai yang ekstrim, kemudian caranya adalah Anda hapus ya nilai ekstrim tersebut. Kemudian setelah Anda hapus, silakan Anda ulangi langkah yang dilakukan sebelumnya ya dengan menggunakan klik menu Analyze, Deskriptif Statistik, kemudian Explore ya langsung oke saja. Nah, kalau masih tetap juga langkah berikutnya adalah dilihat dari histogramnya ya, dari grafiknya dari sini tadi ya. Apakah dia menceng ke kiri atau menceng ke kanan? Nah, dengan patokan kuncinya sumbernya adalah dari sini. Nah, dari mana ini? Ini adalah ketentuan. Ini bentuk grafik ini menunjukkan bahwa Anda itu menggunakan rumus yang mana gitu maksudnya. Rumusnya apakah menggunakan rumus SQRT, LNX, LN dilihat dari bentuk grafiknya gitu ya. Ya, apakah menceng ke kiri, menceng ke kanan, jadi tergantung dari grafiknya ya. Kebetulan grafiknya itu adalah karena menceng ke kanan ya, berarti menggunakan substansial ini ya, negatif gitu. Oke, nanti silakan ini di-save saja oleh Anda ya, di-save as ya, di-save as harusnya. Kemudian disimpan nama filenya output praktek 4C itunya. Seperti itu. Langsung di-save. Oke, barangkali untuk materi analisis cross-tab dan explore saya akhiri sampai di sini. Bila mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda boleh via WA atau boleh memberikan komentar-komentar di ini ya, channel YouTube saya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.